Pemirsa podcast Medium TV, kita bertemu lagi di salah satu program yang ada di channel Medium TV, yaitu program Kupas Tuntas. Seperti biasa, ini masih adalah rangkaian Kupas Tuntas kita untuk mengupas tuntas semua OPD yang ada di Kabupaten Wajo. Nah, seperti apa keseruannya dan bincang-bincang kita di hari ini? Saya tentunya sudah menghadirkan salah satu OPD yang ada di Kabupaten Wajo. Dari OPD manakah itu dan siapa bintang tamu kita, narasumber kita di hari ini? Jangan kemana-mana, sesaat lagi akan kita saksikan. Kupas Tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa podcast Medium Channel dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di salah satu program andalan yang ada di Medium TV, yakni program Kupas Tuntas. Seperti biasa, di program Kupas Tuntas ini saya selalu menghadirkan narasumber yang baru dan juga topik yang baru. Kali ini masih rangkaian Kupas Tuntas kita di seluruh OPD yang ada di Kabupaten Wajo. Nah, OPD apa yang akan kita kupas tuntas kali ini dan siapa narasumber saya? Saya akan langsung saja menyapa karena di studio telah hadir narasumber saya. Assalamualaikum Bapak Andi Ashari STMSC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Beliau adalah Kepala dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo. Betul ya? Betul Pak. Siap. Bagaimana kabar Pak Kadis? Alhamdulillah, walaupun sedikit musimnya mungkin Iya. musim Lagi ada pancaroba ini kayaknya. Ya. Jadi tidak bisa dihindari. Jadi suaranya agak ini kemudian agak batuk lah sedikit. Siap. Tapi terima kasih sekali mungkin bisa hadir, disempatkan waktu ini Pak Kadis, Alhamdulillah. yang padat juga. Ya, alhamdulillah. Bisa kita ngobrol-ngobrol. Siap. Kupas tuntas khususnya di Disperkim ini seperti Siap. apa. Iya. Baik Pak Kadis. Pak Kadis, mungkin ada banyak yang harus saya kupas tuntas ini dari Disperkim. Namun sebelum itu saya biasanya sebelumnya di OPD yang sudah kami podcast seperti ini, Iya. mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak Kadis, seperti apa lingkup kerja atau bidang-bidang khususnya yang ada di Disperkim ini untuk menunjang fungsi-fungsi kerja yang ada. Silahkan. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dinas Perkim atau biasa disebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Di struktur kami itu ada sekretariat. Sekretariat membawahi dua subbagian, bagian perencanaan dan keuangan kepegawaian dan umum. Kemudian kami dibantu oleh 3 bidang teknis, yaitu bidang perumahan, PSU atau prasarana sarana dan utilitas umum. Kemudian ada bidang permukiman, kemudian ada bidang ketenaga listrikan. Di mana masing-masing bidang ini membawahi 3 jabatan fungsional karena kita sudah fungsional untuk eselon 4-nya seperti itu. Jadi kami di sini otoritas kami di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Aplikasi PDAM Info merupakan aplikasi yang dihadirkan oleh PDAM Kabupaten Wajo untuk berkomunikasi dari pelanggan PDAM hingga masyarakat umum. Aplikasi ini dapat digunakan dengan cara mendownload melalui Google Play Store. Melalui aplikasi ini, pelanggan dapat melaporkan keluhan, mengetahui tagihan, serta melakukan transaksi pembayaran air setiap bulannya. Selain melaporkan keluhan terkait layanan, juga telah dilengkapi fitur pendaftaran bagi calon pelanggan yang ingin mengajukan menjadi pelanggan PDAM. Dengan berbagai fitur yang tersedia di aplikasi ini, diharapkan semakin memudahkan dan meningkatkan pelayanan PDAM, khususnya bagi pelanggan PDAM di Kabupaten Wajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, masyarakat Kabupaten Wajo khususnya pelanggan PDAM, jika ingin membayar tagihan atau ada aduan mengenai air bersih PDAM, silahkan download aplikasi PDAM Info untuk memudahkan pembayaran tagihan serta aduan pelanggan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itulah yang kami akan melihat, akan kami tangani, akan kami fasilitasi seperti itu. Dan kebetulan saya baru terhitung 2020 di Disperkim. Tahun kedua berarti? Tahun kedua, ketiga lah kalau tidak salah, 2020, 2021, 2022 ya. Dan alhamdulillah program-program kita berjalan dengan baik gitu ya. Siap. Baik, Pak Kadis, ini kalau kita berbicara Dinas Permukiman, mungkin sejauh ini pasti sudah ada program-program kerja, khususnya dari sejak tadi Pak Kadis sudah sebutkan ini adalah tahun ketiga. Apa yang pertama kali Pak Kadis lakukan ketika menahkodai Dinas Permukiman dan Kawasan ini? Mungkin bisa dibagi. Baik, terima kasih banyak. Jadi setelah saya dipercayakan di tahun 2020 bulan 1 di Disperkim oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, saya pikir mereka mempercayakan saya di Disperkim ini. Langkah pertama yang kami lakukan adalah tentu saja juga ingin mengisi tempat yang ada, yang akan bekerja sama dengan kami, karena kalau tidak bisa bekerja sama kan pasti tidak bisa jalan, macet lah. Betul. Jadi diberi kesempatan untuk mengusul siapa mau pakai siapa, dan dipertahankan dan yang dilakukan strukturisasi. Seperti itu di strukturisasi. Jadi kami mencoba dan alhamdulillah di bidang perumahan kami jalan, dan program yang ada di bidang perumahan seperti penanganan rumah bagi masyarakat tidak mampu. Jadi saya tidak mengatakan masyarakat miskin, karena mereka tapi tidak mampu, berpenghasilan rendah seperti itu. Hal ini adalah program sesuai dengan tujuan Bapak Bupati untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kita mungkin dari lingkup kecil rumahnya dulu, ini yang kita benahi, bagaimana rumah yang layak untuk dihuni. Nah, kemudian di bidang permukiman, kami setelah restrukturisasi kita juga menangani berbagai program, baik di infrastruktur jalan, drainase seperti itu. Kemudian penanganan kawasan kumuh. Jadi ada kumuh kabupaten, tapi pada tahun 2020 itu masih terpusat di ibu kota kabupaten, khususnya Kecamatan Tempe. 2020 ke 2021 kita habiskan 0% kumuh. Kita sudah 0% kumuh. Kemudian kita mencari delineasi yang kumuh ini, kita buatkan SK, usulkan kembali ke Pak Bupati bahwa ini juga masih kumuh. Bupati setuju, buat SK lagi. Kemudian di 2021 itu juga kami mencoba bukan dalam ibu kota kabupaten saja. Jadi keluar lagi sekarang. Saya keluar ke ibu kota kecamatan. Kasihan kecamatan nggak dapat bagian. Jadi ini kami coba melalui mitra kami di Komisi 3 yang membidangi pembangunan. Disambut baik. Kemudian ada yang berkontribusi bahkan langsung ada berkontribusi. Kami mendata dengan kontribusi mereka, kami membuat backlog datanya, dan alhamdulillah di tahun 2022 ini sudah ada 3 kecamatan yang kita buatkan SK kumuhnya, yaitu Pitumpanua, Majaulan, dan Kecamatan Pamanang. Dan kita sisa menunggu dukungannya dari instansi terkait yang kita kita bentuk ini Pokja, kelompok kerja terkait perumahan dan permukiman itu, atau biasa disebut kelompok Pokja PKP. Jadi semua kelompok kerja yang instansi OPD yang ada terkait dengan perumahan dan permukiman itu satu Pokja saja. Supaya lebih fokus. Dan ini diketuai langsung oleh Bu
sekretaris daerah dan Bapelitbanda. Jadi kita berbagi tugas di situ. Jadi bukan setelah kita ini khusus untuk kumuh dan perumahan permukiman. Jadi kalau misalnya kita sudah membenahi fisiknya, tapi mungkin sosial bisa masuk. Mungkin lingkungan hidup bisa masuk tentang pengolahan sampahnya. Betul-betul nanti satu kawasan ini yang kita dorong ini bisa clear gitu. Jadi masyarakatnya sudah mendapatkan sarana dan prasarana fisiknya bagus, ada penghasilan dari edukasi yang dilakukan oleh dinas yang lain tentang pengolahan sampah, sehingga mereka ada pendapatan lain seperti itu. Nilai ekonomi berputar, nilai ekonomi bisa berputar. Kemudian di bidang kelistrikan yang terkhusus untuk penanganan pemeliharaan PJU, penerangan jalanan umum. Ini alhamdulillah target-target kita setiap tahunnya tercapai, bahkan lebih. Karena kita saya bersama dengan beberapa teman di bidang kelistrikan mencoba untuk membangun satu kolaborasi dengan desa. Kita bangun kolaborasi ini dengan desa ini, artinya mari kita sama-sama menangani PJU kita. Kalau ada yang tidak berfungsi atau padam, cepat dilaporkan. Kemudian kami menangani. Adapun kalau kemampuan anggaran yang ada di kami, kalau tidak sampai, tolong kita kolaborasi sama-sama. Jadi kalau ada 5-10 yang tidak berfungsi, 10 terus titik, 10 titik, kami 5, Anda 5 gitu. Atau terkadang juga mereka nanti saya semualah seperti itu. Akhirnya kami cepat. Walaupun memang banyak kendala, masih ada kendala-kendala, tapi ini bisa kita redam untuk itu. Mungkin itu di 3 bidang yang dapat saya sampaikan. Berarti yang kita jelaskan tadi itu adalah langkah-langkah awal. Langkah-langkah awal, mungkin Pak. Karena itu yang sedang berjalan. Kemudian ada penanganan jangka menengahnya, kemudian ada penanganan jangka panjangnya nanti. Mungkin memang seperti program Macawa itu, Mandi Cahaya Wajo. Mandi Cahaya Wajo, betul. Itu kita anggap itu adalah penanganan jangka menengah. Untuk sektor bidang kelistrikan. Kalau saya tadi kita sudah gambarkan, itu kan ada kita singgung kawasan kumuh. Betul. Makanya, jadi maksudnya bagaimana memaksimalkan ini kawasan kumuh yang kita sedikit tadi jelaskan. Saya bisa digambarkan mungkin, atau mungkin masyarakat pengen tahu. Jadi misalnya ada kawasan kumuh, ini dimaksimalkan bagaimana sehingga kawasan kumuh tadi itu artinya lebih bagaimana layak huni dan betul-betul ada kehidupan di situ, perputaran ekonomi dan sebagainya. Apa yang dilakukan? Baik jadi penanganan kawasan kumuh ini setelah kita tetapkan bahwa satu kawasan permukiman, satu lingkungan misalnya permukiman, ini mereka belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana, baik drainasenya, baik infrastruktur jalannya. Inilah yang kita tangani. Bahkan di tahun ini ada 2 kelurahan yang kita tangani, Kelurahan Pak Dupa dengan Kelurahan Atakai. Kalau di Atakai memang infrastruktur jalan dan drainase itu yang kita prioritaskan. Kalau di Kelurahan Pak Dupa ini ada beberapa jenis pekerjaan. Di sana ada infrastruktur jalan, ada drainase, kemudian ada penanganan kebakaran, sprinkle. Ini kita masuk karena jalanannya sempit, tidak bisa mobil kebakaran tidak masuk, aksesnya nggak bisa. Jadi jadi harus ada penanganan pertolongan. Kita adakan di 1-2 lingkungan yang memang jalanan sempit itu. Nah, ini dananya, kalau anggarannya ini biasanya memang kita bekerja sama dengan lembaga pemberdayaan masyarakat, dan mereka sendiri yang bekerja, mereka sendiri yang menganggarkan. Jadi kolaborasi lagi sama dengan LPN, didampingi oleh Kotaku. Kotaku ini ada askotnya, asisten Kotaku di Kabupaten Wajo, bekerja sama dengan kita.
inilah yang mendampingi masyarakat di dalam melaksanakan kegiatan itu dan mengelola dananya. Jadi mulai dari tenaga kerjanya, mereka yang merencanakan sendiri, kita hanya melihat mendampingi saja. Kita mengarahkan seperti itu ya. Baik. Lantas Pak Kadis, ini kan tadi juga sudah disebutkan sedikit mengenai program-program kerja yang sementara berjalan. Tentunya sangat kompleks sekali permasalahan-permasalahan yang ada mungkin di Disperkim ini. Kan kita ketahui Pak Kadis bahwa juga ada 25 program kerja nyata yang dilakukan oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati. Sejauh ini apa kontribusi Disperkim untuk menunjang percepatan 25 program kerjanya Pak Bupati dan Wakil Bupati? Silakan. Jadi pertama kami di visi misi beliau itu kami untuk pemerintahan yang amanah, maju lebih sejahtera, kami berada di misi 3, itu meningkatkan konektivitas dan infrastruktur dasar daerah yang berwawasan lingkungan. Kami kebetulan ada di situ. Nah, berbicara infrastruktur ini kan berarti kita berbicara aksesnya, baik akses airnya, manusianya, ini. Jadi inilah yang kita lihat, kemudian kita berusaha untuk masukkan ke program Kotaku kah atau APBD kah, apakah APBN maksud saya atau APBD, ini yang kita coba bagi. Kemudian posisi kita sebagai OPD di sini mengatur kegiatan ini agar tidak tumpang tindih. Ini yang perlu, tidak bertabrakan satu sama lainnya. Jadi kalau memang ada beberapa bisa kita tangani. Kemudian siapa yang kita libatkan? Kalau memang masyarakat perlu kita libatkan, masyarakat kita libatkan. Kemudian itu dari penentuan lokasi, dari perencanaannya, kemudian pelaksanaannya, kemudian monitoringnya kan seperti itu. Kemudian lanjut lagi di dalam pelaksanaan ini mereka antusias, antusias memang. Kemudian routing mereka terkadang koordinasi kalau ada hal-hal yang bermasalah di lapangan, langsung kita tindak lanjuti, kita clearkan. Seperti kejadian kemarin, ada yang menyangka bahwa ini pekerjaan ini kok tidak dipondasi seperti itu. Tetapi mereka tidak tahu bahwa itu bukan pekerjaan kita. Masyarakat kan taunya kalau ada masalah. Tapi setelah kita sampaikan anggaran sebesar ini bukan di ruas ini saja, ruasnya ada di sana, ada di sini. Oh begitu, mereka tidak paham ternyata. Nah, inilah yang perlu kita antisipasi. Jadi memang kita harus senantiasa membuka diri, menerima hal-hal yang mengkritik kita, karena saya yakin mereka juga bekerja karena ingin melihat hasil yang lebih baik. Nah kalau tidak ada ini juga kan tidak ada kontrol sebenarnya. Tidak ada yang buat memacu supaya kita dan hal-hal ini kita harus bisa melihat dari segi positifnya, jangan negatifnya saja. Wah, ini kok LSM ini begini sama saya ini, nggak boleh. Kita rangkul semua karena pendapat dari dia juga bisa kita pakai. Mereka juga bisa kita libatkan. Secara tidak langsung mereka terlibat. Pasti. Nah, kita makanya kita harus membangun satu komunikasi, membangun satu koordinasi yang akhirnya berkolaborasi kita. Betul. Yang saya lakukan di seperti ini. Sama juga kayak begini. Biasa kadang itu termasuk jalanan, Pak Kadis. Kadang-kadang kan ini masyarakat tidak tahu bahwa sebenarnya ini ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, ada jalan permukiman, bahkan ada jalan desa kalau tidak salah ya. Nah, ini kan pasti ada juga masyarakat yang kayak tadi contohnya tidak paham. Bagaimana caranya ketika terhadap situasi itu? Memang ini yang tugas pembagian kewenangan kita ini yang harus kita perhatikan.
Jadi di bidang permukiman yang menangani jalan lingkungan dan jalan desa. Jadi kami sebenarnya hanya menangani jalan lingkungan, perumahan dan permukiman. Ya, betul. Kalau jalan desa kami tidak mau tahu itu. Iya, itu sudah ada bagian tersendiri. Ya, tetapi akhirnya muncul bahwa ini aset desa. Nah, jadi waduh, ini fungsinya jalan lingkungan, tapi aset desa. Iya. Nah, jadi dalam penanganan ini, jadi kalau pembagian kewenangan jalan kabupaten kan sudah jelas di Dinas PU. Betul. Jadi Dinas PU juga kami berkoordinasi yang kecil-kecil karena kami bagian dari Dinas PU juga. Iya, kami satu pasti tersentuh ke situ juga. Kami satu kementerian, satu dirjen, cuman dirjennya yang kadang ya. Jadi kami harus sepakat dulu, ada kesepakatan bahwa kewenangan saya di mana. Setelah ini ada, dan inilah memang perlu ditetapkan walaupun belum berbentuk satu norma. Nah, ini harus ditetapkan. Jadi kita untuk jalan desa kita harus bekerja sama dengan PMD. PMD harus menjelaskan bahwa aset desa yang dimaksud itu di desa A ini gitu, yang sudah ada, yang sudah dibiayai oleh DD, dana desanya ini, ruas ini sepanjang ini, yang belum ruas ini. Sehingga nanti kita masuk di mana? Kemudian ada permohonan dari desa bahwasanya ke Bapak Bupati, bahwasanya memohon agar infrastruktur jalannya dikerjakan. Nah, inilah yang kita tidak lanjuti untuk kita kerjakan, karena kalau tidak kan berbicara masalah aset ini, sangat ini dengan betul. Ya, jangan sampai kita terjerumuskan, apalagi jangan sampai tumpang tindih, ada anggaran ADD masuk, ada APBD masuk. Inilah yang tidak dibenarkan seperti itu. Kemudian untuk jalan lingkungan perumahan juga seperti itu, karena dari kurang lebih 60 perumahan yang ada di Kabupaten Wajo, 60 perumahan. 60, tapi yang layak kita tangani itu. Kategori layak ada kategori layak itu sekitar 40-an lebih. Dan kami sudah menangani PSU-nya melalui penyerahan aset dari pengembang ke Pemda. Itu sudah 12 perumahan dari tahun 2020. Kami mencoba melihat, kelemahan kita di sini belum ada penyerahan aset pengembang ke Pemda untuk dijadikan aset. Ini kita harus bergerak karena regulasi kita ada, permennya ada. Betul. Nah, kita mencoba untuk membuat perbubnya. Jadi perbub ini secara teknis untuk kita gunakan. Kalau memang tidak termuat di Perda dan permennya, kita usahakan pertegas di perbubnya. Jadi kalau memang karena ini pengembang ini kan kadang sudah tidak tahu siapa pengembang perumahan ini, sudah puluhan tahun. Biasa kadang sudah berpindah, anak cucunya. Jadi susah, tidak ada yang mau bertanggung jawab. Sementara kita ada penanganan masuk ke situ. Kita ingin tingkatkan lingkungannya. Tapi kita tidak bisa sebelum ada penyerahan, karena bukan aset kita. Inilah yang kita coba akomodir, mengajak mereka serahkan, karena kalau tidak kita tidak bisa sentuh. Alhamdulillah dari 40 lebih yang layak sudah 12 tertangani dari 2021 ke 2022. Nanti di 2021 baru kemudian kemudian untuk mengatur perumahan yang baru. Karena kan kalau permukiman sudah terbentuk dengan sendirinya. Yang kita atur perumahan ada lahan kosong, kadang mereka langsung masuk, tidak layak, dibabat dulu bukitnya, dimatangkan dulu lahannya. Setelah lahannya matang baru bermohon isi. Padahal sebenarnya dari awal salah. Dari awal ini kita harus sudah tidak sudah mengantisipasi, ini tidak boleh. Ini daerah penyangga misalnya, ini daerah lindung misalnya. Jangan
Nah inilah yang selama ini ya sebenarnya, tapi ya karena pengembang bukan berarti menjelek-jelekkan pengembang, tidak. Biasanya hanya ingin lahan yang murah, betul, kemudian dikomersilkan. Kita backupnya dari awal meminta site plan-nya dulu. Kemudian site plan-nya ini dukungan dari pemanfaatan ruangnya ada tidak? Kesesuaian ruangnya cocok tidak di situ? Jadi memang dikaji nih. Iya, sebelum masuk ke IMB nih. Karena kalau sudah terbit IMB juga berat, Pak. Agak susah kalau sudah berat. Kalau sudah ada IMB ini, aduh, betul. berat. Jadi ada kesesuaian rencana tata ruangnya, sesuai enggak ini lokasinya? Ada. Kemudian di DLH pengolahan lingkungannya seperti apa? Ini tapi DLH juga kita sudah koordinasi antara OPD eksternalnya bahwa nanti setelah ada set plan baru keluarkan isi lingkungan gitu. Jadi yang pertama memang kesesuaian lahan dari tata ruang OPD yang membidangi. Kemudian pasti sudah jelas ada keabsahan kepemilikannya, sertifikatnya. Kemudian kita lihat site plan-nya nih layak nggak nih? Ini yang pertama kita lihat, lingkungan ini layak nggak dijual? Ya, layak tidak juga menjadi tempat tinggal di siap situ. Itu betul. Ini jadi kita kadang mungkin di apa pengembang ini atau yang mengurus mengatakan sok tahu banget ini kan lahan saya mau ngatur gitu, tapi boleh nggak dihilangkan ini digini. Mana RTH-nya mana, hijau-hijaunya mana, ruang terbukanya mana. Kemudian Pak, kita juga harus melihat resapan airnya. Itu yang paling utama. Resapan air ini berdampak nggak ke di luar kawasan ini? Walaupun sebenarnya sudah ada beberapa kejadian karena memakai pola lama. Akhirnya IMB dulu baru pengesahan site plan. Sekarang kita tidak, pengesahan site plan dulu, dan mudah-mudahan hal ini bisa dilihat juga, dilirik juga oleh OPD-OPD lain sehingga bisa tegas gitu. Karena kalau kami sendiri nggak bisa, Pak. Pasti. Harus ada kerjasama yang baik. Itulah yang diarahkan oleh Bapak Bupati. Karena di 3L-nya tadi itu kami di bidang perumahan jalan lingkungan, alhamdulillah dari 2 tahun berjalan ini jalan lingkungan perumahan dan permukiman kami sudah diangkat kurang lebih hampir 80 km sudah kami tangani. Datanya lengkap di kami, di kantor kami ada. Begitupun di lingkungan perumahan yang kita tingkatkan itu, baik paving block, baik rabatnya itu sudah sejauh ini sudah ada 4 km lah kalau tidak salah di dalamnya. Itu yang kita utamakan untuk di program Bapak Bupati di 3L itu. Lain lagi dikelistrikan kita mencoba mendata masih ada tidak lokasi yang belum mendapatkan jaringan listrik. Kalau masih ada, kita koordinasikan dengan pihak PLN untuk dimasukkan jaringan. Begitupun di program Macawa kami itu sebenarnya Mandi Cahaya Wajo bukan berarti jalanannya yang terang benderang di waktu malam. Bukan, kita tidak sampai ke situ. Kita tidak hanya sampai ke situ. Kita juga masuk ke masyarakat yang belum menikmati listrik. Jadi angka kita kemarin yang belum menikmati listrik kita di angka hampir 6.000. Kemudian pelan-pelan kita tangani dan kita sudah penanganan sudah di angka 2.000 lebih. Nah, ini masyarakat yang tidak mampu, karena ini betul-betul tidak mampu. Listrik mereka tidak punya. Jadi inilah yang menjadi fokus dari ini. Kita usahakan baik melalui kerjasama dengan berbagai perusahaan, kerjasama dengan kementerian, sumber daya yang menangani terkait kelistrikan, gatriknya, dirjen gatriknya,
ini kita tangani gratis masuk. Tanpa biaya? Tanpa biaya. Iya. Mereka modal KTP, KK. Masuk enggak ini? Masyarakat tidak mampu. Iya. Inilah yang begitu kami sampaikan ke Bapak Bupati, begitu langsung direspon. Iya. Kami menyurat ke berbagai perusahaan, dan alhamdulillah ada 2 perusahaan migas kita yang menanggapi itu. Alhamdulillah dari tahun ke tahun ada. Di tahun ini kita ada di angka hampir 800-an. Jadi perusahaan sendiri 300-an bagi 2. Tapatila dengan energi giliran. Kemudian ada dari kementerian, melalui kementerian ada 500 titik. Jadi sudah di angka 2000-an lebih, hampir 2700 lebih sudah ya. Inilah yang kemudian di Macawa itu ada masyarakat tidak bernikmati listrik, kita tangani. Kemudian ada penertiban ID pelanggan. Ya, jadi ID pelanggan desa dari 142 desa yang ada. Itu ID pelanggannya masing-masing di kecamatan. Nah, kita coba. Jangan di kecamatan, kita di desa itu sendiri. Jadi nantinya desa ini masing-masing punya ID pelanggan. Jadi kalau ada permasalahan, yang menanggung desa itu sendiri, bukan kecamatannya lagi, bukan. Jadi kalau ada desa yang PJU-nya misalnya 100 di situ, kemudian setelah diperiksa mungkin lebih, ini berarti kan ada lebih. Yang nakal ini desa A, tapi yang menanggung seluruh desa yang ada di kecamatan itu. Sekarang tidak. Desa itu sendiri yang menanggung, kan ada ID pelanggannya. Setiap desa ada ID-nya. Inilah yang kita buru kerjasama dengan PLN dan membantu PLN juga menertibkan pelanggannya. Dengan cara demikian, ini dikontrol. Itu. Karena ada ID pelanggan yang kemudian ketahuan memang Pak. Ketahuan kalau dia melanggar, PLN kan bisa baca dengan sistemnya mereka. Pasti. Iya. Berarti apakah sejauh ini itu sudah termasuk bagian dari inovasi-inovasi yang dihadirkan oleh Disperkim, atau mungkin ada lagi Pak sejauh ini? Jadi itu inovasi di bidang kelistrikan Macawa. Untuk bidang perumahan dan kawasan permukiman, di 2 bidang ini kita mencoba tahun ini menyodorkan. Tapi ini jangka panjang Pak. Ini jangka panjang. Mungkin nantinya bisa berlanjut. Kami mencoba untuk inovasi di drainase lingkungan dan jalan lingkungan. Jadi kami ada Sijalin. Sijaling. Ya, artinya apa? Sijaling itu sistem informasi jalan lingkungan. Sistem informasi jalan lingkungan. Ya, Sijaling. Kemudian ada Sidarling. Lebih mantap lagi namanya. Sidarling, sistem informasi drainase lingkungan. Ini memang perlu kita wujudkan. Jadi bisa menyajikan data jalan lingkungan, bisa menyajikan data drainase lingkungan, kemudian memberikan manfaat bagi pemimpin kita di dalam mengambil kebijakan, di dalam penganggaran, begitupun prioritasnya nanti. Ini kan sudah jelas. Apalagi kalau RT/RW kita sudah selesai, ditindaklanjuti dengan RDTR, lebih detail lagi rencana tata ruangnya. Ini muncul semua dengan skala yang ada. Bisa terdeteksi masalah. Sehingga mana yang sudah dikerja, mana yang belum, mana yang prioritas di Sidarling dan Sijaling ini. Sijaling dan Sidarling. Wah, ini luar biasa. Baik, kalau berbicara tentang, mungkin sejauh ini ada dari program kerja yang sudah dipaparkan, inovasi-inovasi juga yang sudah dilakukan. Adakah pencapaian
khususnya di Disperkim atau penghargaan yang selama ini ditorehkan dari Disperkim? Ya, alhamdulillah di bidang perumahan kemarin di tahun 2020-2021 pengelolaan DAK. Iya. Pengelolaan DAK untuk peningkatan rumah tidak layak huni yang untuk masyarakat tidak mampu itu. Kurang mampu. Alhamdulillah kita se-Indonesia selalu tercepat. Kita 2020 tercepat dan terbaik, 2021 tercepat dan terbaik. Nah, untuk 2022 ini kami tidak mendapat anggaran DAK lagi karena ada regulasi yang baru. Jadi kami tidak bisa ikut di situ, kemampuan daerah tidak bisa ikut karena pendamping lebih besar dari yang didampingi, Pak. Jadi setelah kita lihat juga beberapa kabupaten juga mundur. Tetapi setidaknya di 2 tahun sebelumnya kita selalu terbaik. Bahkan ada penghargaan tercepat, terbaik, dan kita beberapa kabupaten sudah ditiru ke kita bagaimana kok bisa cepat. Tahapannya kan jelas ada. Betul. Ya karena saya berpikir kalau cepat saya membentuk apa yang perlu kami buat untuk mensukseskan program ini. Di bulan pertama, bulan 1 itu kami sudah membentuk panitianya, Pak. Bahkan dari awal tahun. Dari awal tahun sudah, begitu kita tahu bahwa tahun sebelumnya kita dapat, kita sudah bentuk panitianya. Kita sisa menunggu PMK-nya, peraturan menterinya. Ya, kita bentuk panitianya, kita bentuk pendampingnya, kita selalu adakan seleksi terbuka, silakan mendaftar yang mau ikut berpartisipasi. Jadi dibuka untuk umum. Ada yang berpartisipasi karena memang kita menyiapkan anggaran untuk mendampingi masyarakat dalam hal ini melaksanakan kegiatan itu. Ya, begitupun yang dilakukan oleh kementerian yang dana mereka yang ada di kabupaten. Seperti itu. Alhamdulillah kita selalu terbaik. Luar biasa. Iya. Karena kalau dengan sistem kerja yang kita buat seperti itu ya tercepat dan terbaik bukan hal yang mustahil, karena memang kerja-kerja dari awal tahun ini untuk mempertahankan saja kategori itu dilakukan dari awal tahun dan memang selalu cepat lah bergerak. Kerja-kerja tim khususnya pasti baik Pak Galis. Tentu dalam mengimplementasikan program kerja yang sudah disebutkan pasti ada kendala, tantangan, boleh dibilang tantangan, karena yang saya tahu dari semua OPD ini ketika saya menyebutkan tantangan hampir dibilang, boy, kalau tantangan bukan tantangan, Pak, ini menjadi semacam motivasi yang dihadapi dari OPD terkait. Nah, kalau di Disperkim sendiri sejauh ini baik. Apa tantangannya? Betul. Pak? Jadi saya umum di 3 bidang saja. Tapi terkhusus di bidang perumahan terkait dengan kegiatan peningkatan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni bagi masyarakat masyarakat yang tidak mampu. Saya tidak mengatakan miskin, tidak mampu. Kenapa? Karena program ini sifatnya menangani rumah mereka dari tidak layak menjadi layak, dan itu pun mereka berswadaya. Mereka berswadaya. Cuman memang kasihan mereka yang tidak mampu berswadaya. Pada dasarnya memang karena anggarannya pasti tidak cukup untuk membangun satu rumah dengan nilai 20 juta, patukan 2,5 juta, materialnya 17.500.000. Kendalanya terkadang ada masyarakat, karena ini kan bukan berupa uang kita kasih, Pak, material. Mereka ingin uang. Mereka ingin uang. Karena permennya, juknisnya tidak boleh. Betul. Kemudian campur tangan kami di sini setelah ada pendamping, betul-betul hanya memantau dan mengawasi. Adapun mereka bekerja, silahkan bekerja dengan komunitas penerima bantuan ini. Karena kita adakan rembuk warganya, siapa ketua kelompoknya, siapa bendaharanya,
buka rekening masing-masing. Dananya dari bank ke bank kita tidak ada dana yang kita pegang, jadi hanya persetujuan, oke silakan ditransfer, silakan transfer gitu. Dan itu dikirim dalam bentuk material ketika ada yang siap material saja. Jadi dari pemerintah ke rekening penerima ke leverансirnya material. Jadi tidak ada ini pun calon penerima ini setelah rembuk warga bersepakat bahwa kita 10 orang penerima misalnya mengambil materialnya di toko A. Misalnya. Nah, toko A buka rekening. Rekening. Jadi sesuai. Jadi langsung menunjuk misalnya material toko bangunan dari toko A. Iya, toko A. Jadi sepakat mereka kita mengambil di toko A. Nah, kemudian pendamping di sini membantu mereka secara teknis membuatkan RAB-nya, kebutuhannya apa, dibuatlah. Nah, setelah itu mereka bertanda tangan, jalanlah program ini. Cuman itu yang tadi mereka kadang mindsetnya mungkin kenapa tidak dalam bentuk uang. Tidak tahu saya ini kok tidak ada, katanya saya terima bantuan itu di bidang perumahan. Belum lagi yang mengatakan saya tidak pernah dapat bedah rumah. Saya tidak pernah di tangan rumah saya tidak pernah. Mungkin dia sudah lihat ada yang dapat, ada yang tidak. Setelah kita lihat kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan itu apa sih? Jadi administrasinya harus lahan sendiri, sudah pernah menikah, memang dia mampu layak untuk dibantu. Nah, terkadang mereka hanya numpang di tanah orang, atau dia belum menikah, atau persyaratannya tidak dipenuhi lah seperti itu. Ada syarat-syarat memang belum bisa. Jadi kami juga pasti tidak masuk ke sana, tetapi kami mencoba memberi solusi. Mungkin ada di dinas lain yang bisa masuk, ada organisasi yang bisa masuk. Nah, ini kami coba dorong, tetap dicarikan jalan tengahnya. Dorong hal itu. Begitupun penanganan rumah bagi masyarakat korban bencana. Karena tahun ini misalnya tidak mungkin saya prediksi bahwa akan ada rumah rusak sekian ini tahun. Apalagi itu ada bencana, kita tidak jadi bisa tahu. Pasti mengambil data tahun kemarin. Data tahun kemarin kita kerja tahun ini. Celakanya ketika program berjalan, pelaksanaannya berjalan, ada yang terkena bencana. Mau segera. Anggaran. Di luar dari anggaran yang sudah anggaran kan sudah diketok, Pak. Iya betul. Anggaran jadi, diketok ini kan masalah tidak mungkin dimasukkan flat begitu. Pasti ada kembali saja. Kita cari jalan, ada enggak yang bisa membantu. Kalau tidak, kita akan mengatakan tahun depan lah kalau boleh kita prioritaskan. Karena inilah juga yang menjadi penilaian kami kenapa capaian itu selalu di bawah 50 untuk penanganan bencana, penanganan masyarakat terdampak bencana itu, karena itu selalu menunggu, datang menunggu. Jadi kalau ada bencana tahun ini, sementara pelaksanaan sudah berjalan, tidak bisa. Jadi pasti prioritas tahun depan, atau kita cari sumber-sumber pembiayaan yang lain. Mungkin ada yang ingin membantu atau kita saling kolaborasi lah untuk itu. Kalau di kelistrikan itu, di bidang kelistrikan, kendalanya di tahun 2020, 2021 itu cuma satu kendaraan operasional, Pak. Kendaraan Skyline itu. Untuk lampu jalan itu ya? Untuk Pak Garis, untuk melayani 14 kecamatan. Jadi kami harus mengatur jadwal, memaksimalkan apa fasilitas yang dimiliki saat ini itu pengadaan kami itu 2016, Pak. Sudah lama ternyata mungkin. Dan sampai sekarang ini masih itu, dan alhamdulillah di tahun 2022 ini kami mendapat anggaran untuk pengadaan baru. Memang di perubahan, tapi alhamdulillah sudah berjalan semua. Dan mudah-mudahan kendaraan ini nanti
yang lama maupun yang baru sama-sama bisa melayani, berfungsi dengan baik. Ya, itu harapan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati. Siap. Dia sampaikan sudah ada yang baru. Saya bilang siap Pak. Dia bilang jangan sampai yang lama dirumahkan. Saya bilang insya Allah kita upayakan Pak, tidak seperti itu. Siap. Jadi apapun memang di 25 program Bapak Bupati hanya ada 3 program yang ada di kami. Peningkatan rumah, ya, kemudian ada satu lagi, kemudian ada program Masjid Cantik itu, itu sudah kita tangani, tetapi hampir semua program Bupati kami ada di sana sebenarnya. Hampir semuanya menyentuh. Coba kalau tidak ada listrik Pak, kan gelap. Betul. Iya, gelap. Iya. Kalau tidak ada itu, sehingga teman-teman kami dari bidang kelistrikan sudah bertekad bahwa saja jangankan jalannya saya akan terangi, hatinya pun kalau boleh saya akan terangi. Iya. Sehingga apa yang dimaksud dari Pak Kadis bahwa Macawa ini tidak hanya bilang terang, benderang dari segi mungkin lampu dan segala, tetapi bagaimana listriknya. Iya, menyentuh masyarakat. Iya. Walaupun memang masih ada beberapa bagian-bagian wilayah desa yang ada di kecamatan yang belum maksimal, kita belum maksimal. Nah inilah yang kita pelan-pelan. Namanya berprogres nih, maka di sini kan pasti tidak serta-merta langsung juga on the track. Setidak-tidaknya ini memang ini sudah dijalankan. Sisa kita menunggu seperti apa, mungkin dari seperti tadi pihak-pihak yang membantu, pihak-pihak terkait menyukseskan program dari Pak Kadis. Karena mungkin sebelumnya memang juga saya pernah di Perkim. Walaupun nama dinasnya bukan Perkim. Itu di Perkim Dinas Tata Ruang waktu itu. Sebelum sekarang ya. Saya di sana jadi staf, kemudian jadi kasih, kemudian jadi kabid, kemudian jadi sekretaris, kemudian dimutasi gitu kan. Betul-betul dari Pak. Ada beberapa staf teman kita yang di Perkim sekarang itu teman-teman saya dulu, dan saya tahu kinerjanya. Saya tahu kinerjanya, saya tahu latar belakang pendidikannya. Jadi boleh dibilang saya tidak usah ngucap deh. Misalnya, udah selesai Pak. Saking emosionalnya nih, dekatnya kita dengan mereka. Kemudian apa yang saya lakukan, kalau cari saya di kantor jangan di ruangan saya Pak, cari saya di ruangan bidang-bidang lainnya. Karena disitulah muncul apa yang tersembunyi sebenarnya. Betul. Karena memang kita posisi kita di satu dinas, di satu OPD mungkin paling topnya. Kemudian pekerja-pekerja kita ini mau tidak mau pasti masih ada hal butuh butuh kita dekati, atau ada yang dia sembunyikan, ada masalah yang tidak mau disampaikan. Ini kita harus tahu semua, kita harus gali masalahnya apa. Kalau ada masalah keluarga, tak selesaikan dulu baru ke kantor lah. Seperti itu, jamu kita bawa ke kantor. Jadi ini kerja tanpa sekat. Siap Pak Kadis. Bahkan yang tidak bisa ke kantor tinggal di rumah, tapi aktifkan HP-nya. Betul. Kontrol masih bisa koordinasi. Karena memang komitmen kami, kita harus membangun komunikasi, kita harus berkoordinasi, yang nantinya komunikasinya bagus, koordinasinya bagus, kolaborasinya ada. Itu yang utama, sehingga pekerjaan bisa berjalan. Siap. Pak Kadis, diceritakan sedikit. Saya lupa tadi singgung. Ini ada spot wisata baru nih di Kabupaten Wajo, kilometer 0. Ini menjadi ikonik warga masyarakat sini nih, untuk bagaimana mungkin ada yang pose, atau bisa diceritakan sedikit mengapa lahir Tugu kilometer 0 ini? Itu dari mana? Tugu kilometer 0 ya, Sengkang kilometer 0 ini inisiator dari Ketua Komisi 3 sebenarnya, saudara kita Bapak Tako Gafar. Setelah saya koordinasi, ada anggaran enggak? Apa? Oh ya, kebetulan saya mau bikin begini. Oke, kita desain. Lalu apa tujuannya itu kilometer 0 itu? Perlihatkan bahwa ini ada beberapa desain yang motif yang mana kita mau.
Dia setuju, salah satu, oke kita jalan. Jadi begini, untuk ada yang beranggapan bahwa di sinikah titik nolnya Sengkang, atau di sinikah kilometer nolnya. Iya, sehingga hadir Iya. itu. Jadi kalau kilometer untuk jalan, panjang jalan mungkin tidak sama dengan ini kan, ya. Jadi saya sampaikan bahwa kalau melihat kota Sengkang itu pertumbuhannya dari awal, kita harus lihat pemerintahannya. Iya. Kemudian setelah itu kebetulan di situ di koordinat itu pemerintahan awal kota Sengkang. Iya, di Tugu ini yang sekarang ya. Jadi ada bangunan perpustakaan di belakangnya. Iya, yang jadikan taman baca juga tuh. Itu adalah ex rumah jabatan bupati. Oh iya. Sebelum menjadi rumah jabatan bupati itu adalah istilahnya sebutannya kami Arumatoa Wajo bermukim di situ dulu. Oh iya. Jadi ini tempat bersejarah sebenarnya di situ. Siap. Ya. Kemudian di Saman dari kerajaan. Yang dulu ini. Dulu. Iya. Kemudian masuk ke bupati. Ini ada istilah bupati. Nah di situ itu memang rumah jabatan bupati, Pak. Kemudian kalau di tempat lain di daerah jauh mungkin ada alun-alunnya, ada ininya. Kemudian ya kenapa tidak kita coba di situ, dan alhamdulillah bisa wujud. Dan kemarin karena kami ingin melengkapi, kami pasang prasasti di situ, pesan orang tua kita. Iya. Papa Setoriolo. Di situ ada Papa Setoriolo, Puan Rima Galatung, seperti apa pesannya, Puan Tak Lama Dukeleng seperti apa pesannya. Ada, saya sudah tempel di situ. Jadi di Tugu itu ya. Tugu itu. Jadi mungkin bisa lebih menambah bahwa wawasan budaya kita. Ya, ada pesan orang tua memang kita seperti ini. Bahwasanya bahasa Indonesia sih jangan melakukan sesuatu kalau tidak ada tujuan. Karena dengan demikian bahwasanya itu sia-sia gitu, seperti itu. Itu ada di situ. Dari bahasa Bugisnya ada, arti Indonesianya ada. Sudah kita buat. Berarti ini kurang lebih menjadi tugu sejarah. Iya. Ada histori. Ada sebenarnya historinya ada. Kemudian untuk seperti tanda kota atau landmarks itu kan disitulah. Itu selain ada Tugu Apinya kita di BN itu Tugu Api. Iya. Karena kan masyarakat yang saya lihat juga ini di cerita-cerita yang beredar Pak Kadis, memang Tugu kilometer 0 itu ya di situ kilometer 0-nya katanya. Kalau kita mau ke kabupaten mana ini 0-nya. Ya, karena 0 kilometernya itu sendiri yang ada di pinggir jalan itu sudah 2 kali bergeser. Iya. Jadi pertama di Jalan Ahmad Yani, pas depan rumah saya, Pak, sebenarnya. Depan rumah orang tua. Kemudian tahun 2000-an bergeser lagi ke dekat rumah Bapak Kapolres dengan Rutu itu. Iya. Jadi ini kalau bergeser terus berarti memang di sekitar kawasan ini kan? Iya, pasti di sini tidak jadi pergeseran. sebenarnya kita ingin menempatkan di atas Jalan Ahmad Yani itu, tapi kalau menjadi spot foto-foto nanti jadi macet malah. Jadi kita carilah titik ruang-ruang yang layak. Iya. Dan memang terbukti di situ. Saya juga sempat melintas kalau sore. Memang jadi tempat kumpulnya semua olahraga, untuk menikmati kuliner, untuk di taman baca itu, foto-foto di Tugu kilometer 0 ini luar biasa ini, Pak Kadis. Memang jadi ikonik baru di yang dijadikan di Sperking ini khususnya. Baik, saya pikir sudah lengkap sekali nih Pak Kadis apa yang diuraikan tadi dari khususnya di Sperking ini. Tentang banyak penanganan khususnya di kawasan perumahan, juga permukiman, seperti apa yang terobosan dilakukan oleh dinas Disperkim ini
untuk bagaimana betul-betul kawasan tersebut menjadi layak huni. Bukan hanya berbicara tentang berapa penghuni yang ada di situ, tapi kehidupan yang ada di dalam kawasan itu, sehingga kawasan kumuh pun juga ini telah didata semaksimal mungkin bagaimana agar kawasan kumuh ini bisa menjadi kawasan yang produktif. Ada perputaran ekonomi, ada kehidupan yang lebih baik dari itu. Sangat luar biasa. Juga tadi ada saya tangkap beberapa program-program yang sudah dihadirkan, si Jaling dan si Darling. Luar biasa. Biarlah si Darling ini saling menjaling gitu. Iya. Ini sangat luar biasa, pemirsa. Karena inilah inovasi yang coba dihadirkan di Sperkim untuk tentunya menjawab segala masalah yang ada di perumahan kawasan pemukiman tersebut. Gitu. Oke, saya pikir sudah sangat tuntas kita kupas ini, Pak Kadis, apa yang menjadi gambaran tupoksi khusus yang ada di Sperkim. Saya berterima kasih sekali kembali kepada Pak Kadis sudah menyempatkan waktu walaupun mungkin kurang maksimal. Iya. Saya berterima kasih sekali. Iya, dan memang ini pancaroba seperti ini situasinya. Jaga terus kesehatan Pak Kadis, semoga tetap terus bisa prima dalam melaksanakan mungkin tugas-tugas ke depan, Pak Kadis. Karena ada kerja malam sih juga. Iya, siap. Baiklah pemirsa podcast Medium TV, itulah tadi ngobrol-ngobrol ringan kita di salah satu OPD yang ada di Kabupaten Wajo, yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang tadi sudah kita ngobrol-ngobrol dengan langsung Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, ini Bapak Andi Ashari. Tentunya kita akan ketemu lagi di program Kupas Tuntas selanjutnya dengan narasumber yang berbeda dan juga topik yang berbeda. Terima kasih, itu dulu dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.